warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatina minal kadhibi wa a'malana minal riya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan, bersihkan lidah kami dari kebohongan, dan bersihkan pula amal-amal kami dari riya yang tak kau sukai, ya Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat. Mudah-mudahan kesempatan ini kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Shalawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jauh-jauh datang ke majelis ini, ke tempat Allah, rumah Allah yang megah ini, mudah-mudahan dalam rangka mengikuti ajaran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tentunya pengurus yayasan dan masjid Al-Hakim yang luar biasa. Alhamdulillah, penjual kemakmuran masjid disuguhi sampai sahur, bahkan saya dengar sampai berbuka. Tapi ada jawaban dari itu, kalau malam kalau budak-budak ini kalau sudah begini tawarannya berlanjut berboji, kalau sudah lagi langsung berboji. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan antum semua dan kebersamaan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang saya hormati, para pemirsa juga dan followers semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Pagi ini kita sengaja memilih tempat ini karena pertama memang hubungan sudah ada sekali di sini, silaturahimnya. Mudah-mudahan silaturahim ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena saya suruh juga anak-anak ini cari masjid yang kira-kira ada jamaahnya. Kalau kita pindah ke tempat itu lemah, di pesantren lain di rumah saya, di masjid saya. Kira-kira kan. Tapi alhamdulillah ternyata memang luar biasa, dan saya yakin dan berdoa kepada Allah, jamaah seperti ini bukan hanya di awal-awal Ramadan, tapi mudah-mudahan bertahan sampai selesai Ramadan. Nah, Ramadan ini Bapak Ibu semua, para pemirsa rahimakumullah, ini hanya sekedar wadah. Ini cuma sekedar sarana bagaimana supaya kita dengan Ramadan ini latihan, habis Ramadan latihannya berlanjut. Kalau di bulan Ramadan ini latihannya benar, maka habis bulan Ramadan insya Allah akan berhasil. Kalau bahasa saya ini, charger ini tentunya HP ini kalau dicas, kalau casannya benar, paling tidak untuk sehari mungkin cukupi. Kira-kira itulah bayangannya. Kita dicas 1 bulan ini semestinya bisa mempengaruhi atau dipergunakan untuk 11 bulan yang akan datang. Kalau casannya sebenarnya, cuma kalau colokannya nggak jelas, kamu kan lagi tidak tahu kalau cuma dari mama kan. Nah ini mah itu mah anu mah laporan bersubah, ditambah kita dari kompring namanya mah jelas. Ya, tapi kalau casannya benar, colokannya benar, apinya ada, beda. Kemudian waktunya cukup, insya Allah itu pasti baterainya baca dipakai lama-lama. Tapi kalau tidak, cuma dicolokkan peten dan nyambung, itu dan tadi enggak jelas. Nah itu yang kita lihat namanya puasanya puasa tomat, artinya waktu di bulan puasa bertaubat, habis Ramadan kumat. Itu yang saya maksudkan. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga puasa kita ini menjadi puasa yang berkualitas. Amin. Yang para alumninya keluar menjadi muttaqi.
Kalau sudah muttaqin, awal muttaqun, wa nahnu minal muttaqin, maka insyaallah dalam hidup ini kabur hati urusan. Orang kalau hambanya sudah muttaqun, dapat gelar muttaqun atau minal muttaqin, tidak banyak pikiran hidup. Selesai pacara Allah yang ngurusi kita. Kita tawakal dengan Allah, semua akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena di bulan ini dikatakan oleh Allah, bulan ini adalah bulan yang mulia. Kenapa mulia? Para ulama mengatakan di antaranya adalah karena di bulan ini diturunkan oleh Allah Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Al-Qur'an. Maka sebagai ulama mengatakan kenapa dia mulia? Karena diturunkan oleh Allah yang mulia, itulah Al-Qur'an. Coba lihat Al-Qur'an ketika antum membaca surah Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun ila akhir. Innahu laqur'anun karim. Ketika saya sedang ngobrol-ngobrol atau membahas tentang tafsir ini, kata Ustaz Syekh Ali Jabir, Allah yarhamu, karena saya umroh sama-sama membimbing dengan beliau. Mudah-mudahan beliau lapar dalam barzah. Beliau biarpun tinggi besar begitu, dengan saya selalu tunduk karena saya lebih pendek dari dia. Puasnya puas sama. Ini yang paling puasnya. Bapak Ibu, kata beliau Ustaz Yadin, innahu itu kan pasti di situ, sesungguhnya dia Al-Qur'an karim, ada karimnya lagi. Karim di situ adalah paling tidak ismul mubalaghahnya. Sesungguhnya Quran itu mulia dan memuliakan. Itu yang paling penting. Quran itu mulia dan dipastikan bisa memuliakan karena dia adalah kalam Allah yang maha mulia. Maka mudah-mudahan kita yang hadir ini dan keluarga kita bisa jinak dengan Quran, dekat dengan Quran. Kalau bisa menjadi khassatullah, menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah itu? Itulah mereka yang bersama dengan Al-Quran, para penghafal Quran, yang mempelajari Quran, yang mentadabburi Quran, yang hidupnya bersama dengan Quran. Ikhwatul iman rahimahumullah yang saya hormati, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Ya, karena sungguhnya Quran itu mulia dan memuliakan. Mudah-mudahan kita juga yang duduk di sini bersama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Amin. Karena orang sekarang kan sedang gila hormat. Awak beramal soleh tapi pengen dihormati terus. Orang-orang yang hidup sudah gila hormat itu, kalau masuk hutan jadi gila babi. Tapi kita kepengen mudah-mudahan insyaallah memang dihormati manusia, tapi yang paling penting dihormati Allah yang maha mulia, dimuliakan oleh Allah. Itu yang paling mahal. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan di dalamnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa hari lagi kita akan memperingatinya. Biarpun peringatan itu tidak mesti harus waktunya itu. Kita yang disuruh itu adalah mengingat. Sampai banyak orang kadang-kadang kalau kita peringatan ada pula yang ngomong dengan saya, Ustadz ini bid'ah. Mau asal katanya peringatan itu. Saya bilang kalau kamu tak suka dengan kata-kata peringatan, pengajian baiklah. Judulnya tentang bagaimana Al-Quran diturunkan. Karena ada juga dengan istilah kadang-kadang nggak suka kawan. Tapi memang istilah itu kadang-kadang juga merusak betul, hati-hati. Sekarang sedang terjadi namanya perang istilah. Masih ingat perang istilah sekarang? Coba lihat, perang istilah, perang bahasa. Kita diperang dengan kalimat teroris. Jadi ngeri. Teroris itu singkatan dari teror diiris-iris. Ada lagi dengan kalimat radikal. Radikal kalian itu radikal. Oh iya, memang rada-rada agak nakal. Hati-hati.
Dengan istilah-istilah itu bahaya juga, memang ada juga bahayanya. Ada istilah kita dulu tuh kalau kita bahasa kita maliang, kata orang Padang. Panjang tangan namanya maliang. Sekarang keren bahasanya, koruptor. Kita doakan ya rombongan itu cepat mati dalam rombongan. Apalagi yang tadi tangkap-tangkap itu banyak yang belum ditangkap. Doakan ya amin. Ya Allah. Siapa tahu besok ada yang mati, berarti doa dari melaju ini. Ada di kedua yayasan ada saksi. Dan di zaman kita sekarang dikit-dikit dipanggil, dikit-dikit dipanggil. Auzubillah min dzalik. Sak budak kecil. Budak kecil itu lah. Kita masih kecil gitu kan. Kalau kau melawat pegang telinganya, bang, lapor dengan bapaknya. Sekarang kira-kira itulah. Hati aku. Oke Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen dan waktu yang singkat ini sekitar mungkin 20-25 menit ini bermanfaat. Najlis sa'atan mu'minu billah, kita duduk sementara ini sesaat ini, mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan dan kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Amin. Dan insyaallah kita hidup bangga bersama Al-Qur'an. Amin. Apa kata orang-orang yang tak suka dengan Islam itu? Kata mereka, jangan perangi orang Islam. Tidak penting ditembaki orang Islam. Tidak penting orang Islam itu nak dimarah-marah. Yang penting jauhkan hidupnya dari Al-Quran. Selesai. Makanya sekarang banyak namanya nama Nabi, tapi akhlak labi-labi. Sampai ada Muhammad Yusuf Ibrahim, tiga Nabi juga itu. Tapi kalau kita lihat prinsip hidupnya jauh daripada Quran, ya. Aku sebenarnya suka dengan Islam itu, cuma itu yang banyak urusan itu. Aku pengen sebenarnya berjilbab, bagus Islam itu berjilbab, cuma panas, nah rusak lagi. Aku pengen jadi orang jujur, pengen jadi orang, tapi itu yang banyak urusan. Ya, insya Allah orang yang sudah istiqomah bersama Quran, bangga bersama Quran, insya Allah bangga hidupnya bersama Islam. Amin ya Rabbal. Apa kata mereka? Jauhkan generasinya dari Quran. Rasa-rasanya bapak-bapakku yang di atas 50 tahun ini sudah merasakan. Tidak tahu kalau yang masih di bawah-bawah 30 ini. Caku ini namanya lagi. Sebenarnya sudah dimatikan, cuma kelihatannya baik di dunia. Jadi lawan sahabat yang ini pada. Kemarin ada orang sedang saya mau ceramah duduk sampingan. Ustaz berapa umurnya? 45 atau 40 katanya. Langsung aku kasih 100.000. Coba kalau dia bilang 35, 150 tahu enggak? Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati ya Allah, kalau yang 50 tahun ke atas bisa merasakan bagaimana nikmatnya dulu di zaman-zaman kita. Bahkan di Indonesia ini termasuk Sumatera Selatan pasti merasakan itu. Kita masih bisa membaca namanya Arab Melayu, betul? Arab Melayu, bahasa kita Arab Gundul, padahal Arab Gundul itu bukan. Kita dulu masih ingat mendengarkan orang belajar di mana-mana, ya. Bahkan istilah saya, masjidnya tidak terlalu bagus-bagus. Kita dulu kan musola, ini kan juga bagus dikira. Tawa kan aku ini harus angkat. Cuma bingung juga saya tadi kata ketua. Ini katanya masih taraf pembangunan. Mana lagi nanti mau? Kenapa tidak dibangun yang bisa dinamakan? Masya Allah, alhamdulillah. Mereka di sini sangat mengagungkan alhamdulillah rumah Allah. Amin. Amin. Karena rumah Allah itu menunjukkan insya Allah kepribadian orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang-orang dulu, termasuk di Mekah, mana ada yang lebih bagus kecuali dibuat dari rumah, dari masjid. Itulah. Sekarang kadang-kadang rumah bagus-bagus, masjidnya terkawal. Ya. Alhamdulillah. Saya tadi lewat juga ada masjid yang tadi buat tadi. Ada masjid besar bagus dari Islam. Kita doakan kita mati orang sekitar situ. Sadar. Kalau masalah penyakit itu masalah mati serahkan kepada Allah. Saya bertanya lagi, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah.
saudara kita ternyata Allah yarhamhu, aku baca di WA sudah meninggal juga mereka yang 53 orang itu. Mudah-mudahan kalau memang sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin. Keluarganya disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lihat sampai level-level panglima apa pangap itu turun Pak Haji kemarin. Sampai ngomong dengan aku kemarin. Tolong didoakan katanya. Tapi di TV waktu itu kita doakan. Kita ini NKRI kita sangat alhamdulillah cinta dengan mereka yang berjuang. Mereka mau latihan berarti untuk membela negara dan tidak diambil oleh Allah. Tapi kita tidak ada kemampuan. Baru penyakit yang kecil saja dikasih oleh Allah, kita tidak mampu menanganinya. Sedunia orang menangani COVID. Ya. Saya mana-mana saya bilang, kita alhamdulillah pakai masker, pakai ini semua usaha baik. Tapi terkait jaminan untuk baca hidup bertahan atau tidak. Hidup dan mati adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu doa kita yang penting husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan bahwa Allah sengaja menurunkan Al-Quran ini di bulan yang suci ini adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi sekarang perubahan itu kita rasakan. Mulai anak-anak kita jauh dari Quran, dekat dengan HP. Mulai nunduk di bawah, nggak takut kena tanya dulu. Kira-kira siang hari, siang malam itu lebih banyak megang HP apa megang Quran? Ada pula yang menjawab kemarin, Ustaz, Al-Quran yang ada di HP. Kalau saya ditanya, sebenarnya saya termasuk lebih senang membaca mushaf saja, yang mushaf di tangan HP-nya. Masa surah dunia yang berbahagia. Acara pertama pembacaan Samsung kepada Pak Anu dipersilakan membaca Quran di dalam Samsung. Kurang masih enggak, mudah-mudahan tarokahnya berbeda. Tapi ada orang yang nanya saya, Ustaz, itu kan di dalamnya itu ada juga apa betul? Sama dengan kita di otak kita ini katanya. Kita masuk WC, katanya Quran itu bawa juga di sini. Pacak puluh dalam tidur ini. Apa bedanya? Kan ada file-filenya semua di dalam Quran. Tidak satu tempat. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas saya ingin mengatakan, dulu dengan sekarang kelihatan perbedaan. Maka manusia umat Islam ini sudah mulai lebih jauh jaraknya dengan Al-Quran. Biarpun kita tetap harus bangga. Anak-anak kita sekarang alhamdulillah banyak yang sudah hafal Quran. Kadang-kadang sampai anaknya hafal, mamanya ditanya, apa bacaannya mama? Kurang jelas penglihatan mama. 3 kali dibacanya, masih kurang jelas. Ternyata mamanya tak baca Quran. Itu bahasa Arabnya acala wal lihai. Agak calak tapi lihai. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dulu biarpun belum ada lampu, ya, jalan lurus di kampung-kampung kita. Pak Aju, kampung juga. Iya, sama tahu. Baru sini cak begaya karena sudah prakteknya bagus. Lain Pak, sujud di ampal yang empuk begini dengan yang keras. Sujudnya pun kepengen lama-lama. Kalau yang tipis itu sudah ada pasir-pasirnya itu sudah. Allahu Akbar. Di sini lemah, alhamdulillah. Suasana yang bagus, makmumnya banyak. Coba kalau makmumnya cuma sini. Walhamdulillah. Dia bilang, amin sih. Semangat, jemaah dari salah setelan. Pak, jas yang dikasih udah Pak. Iya nih, kemana siapa nih? Jadi dapat 2 pagi. Ibadah dapat, olahraga dapat juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita sama-sama rame-rame baca Al-Quran. Sekarang anak-anak kita sore-sore kita lihat jauh lah pergi ke masjid, sibuk dengan HP dan yang lain. Dulu mungkin olahraganya
jalan, bola kaki ataupun poli dan lain sebagainya. Sekarang budak-budak lebih senang main HP, main gitar-gitaran dan lain sebagainya. Ya Allah, berikan petunjuk dan hidayah kepada anak-anak kami supaya dekat dengan Al-Quran, amin. Supaya dekat dengan masjid, amin. Kita tenang kalau anak-anak kita insya Allah dekat dengan Al-Quran dan masjid. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sengaja menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Hudan linnas. Di antara hikmah dan tujuannya adalah menjadi hudan, petunjuk. Jadi kalau bahasa tertibnya itu, Allah membuat bumi, membuat langit. Yang kata Allah awalnya satu langit dengan bumi. Baru kata Allah papataknahum ratqan. Kami bagi dua, satu lari ke atas, satu lari ke bawah. Yang ke bawah ini namanya bumi, yang ke atas itu namanya langit. Tapi tak usah terlalu banyak lah memikirkan langit itu. Kita pikirkan langit-langit ini baik, ya. Dan udah bagus langit. Bapak, saya ingin mengatakan Allah sengaja membangun itu. Awalnya satu, ya. Baru kata Allah, papataknahum ratqan. Kami bagi dua jadi begini. Ke bawah namanya bumi, ke atas namanya langit. Kemudian semua diisi oleh Allah dengan makhluk-makhluk dan ciptaannya. Untuk siapa ini? Untuk bernama manusia. Allahu Akbar. Bapak-bapak, jadi kita ini sengaja dibuat oleh Allah manusia ini untuk mengelola bumi. Maka dikatakan khalifah. Ketika datang kalimat-kalimat khilafah, lagi pun kita ini hati-hati. Khalifatun fil ardi. Kita dibuat oleh Allah khalifatun fil ardi. Bahasa khalifah itu bisa bermakna wakil. Kita diwakil Allah di bumi ini karena bumi ini milik Allah. Bukan mulai kita di Pelagu ini, bukan milik orang pertanahan. Itu membuat sertifikatnya lain, friend. Aku lah ceramah teman-teman mereka, pintar-pintar bersyukur. Ku bilang untuk Allah membuat tanah, karena ada tanah ini. Bilang kamu ada gawi, ukur-ukur ini. Sama dengan sekarang, Allah yarhamu. Saya bilang untung ada laut. Kalau tak ada laut, aku nak angkat-angkat. Makanya ada saudara kita namanya angkatan lah. Untuk memelihara laut itu namanya angkatan laut. Untuk memelihara darat itu namanya angkatan darat. Memelihara yang di udara itu namanya angkatan. Nah, itu banyak pelajaran pagi ini. Angkat-angkat. Bersyukur dengan Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati ya Allah, manusia ini tidak tahu bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara mengelola dunia yang dibuat oleh Allah yang Maha Dini. Mahal loh Pak. Anggaplah mungkin masjid ini saya hitung itu tadi sekitar 2,5 atau 3 M. Terlalu tinggi ya. Kira-kira itulah. Ya, pokoknya pas-paskan Pak. Wajib. Bumi ini, langit dan bumi ini berapa harganya? Sengaja dibuat oleh Allah. Nah, maka manusia dibuat isinya namanya khalifah tadi. Untuk mengelola ini biar benar, maka Allah menurunkan aturannya. Itulah namanya Quran. Allahu Akbar. Alangkah sayang Allah dengan kita. Cuma kita baik kadang-kadang nak jolas tadi. Allah itu sayangkan dengan kita. Sudah hidup, sebelum kita hidup sudah disiapkan tempatnya biar hidup benar, maka Allah membuat cara hidupnya. Itulah Al-Quran. Maka dalam hudan linnas, sengaja dibuat oleh Allah itu menjadi petunjuk bagi manusia. Nah Bapak Ibu, dengan petunjuk ini insya Allah 3 paling tidak yang sudah saya sampaikan manfaatnya. Di antaranya dengan petunjuk ini, adanya petunjuk ini, hidup kita akan jadi terarah. Amin. Dengan Al-Quran ini hidup kita terarah. Saya tadi sudah saya tanya sopir saya, tahu jalannya? Tahu saat masjidnya dulu kita pernah ceramah, pikir-pikirlah apa yang di pertahanan depan, apa yang di sebelah kiri lagi. Oh, baru ingat saya. Tahu jalannya, tahu. Persis dia, mereka tunggu di situ.
Saya bilang lanjut. Maka jalan itu cepat, cuma jam 4:30 saya dari rumah tadi. Terima kasih bapak-bapak yang sudah bersahur di sini. Ya, alhamdulillah saya ada kesempatan. Bapak Ibu, kenapa saya terarah tadi? Ada panduannya. Ya, kalau istilah Al-Quran tadi hudan linnas, ada petunjuknya. Karena ada petunjuk itu saya tahu sampai kepada lorong-lorong. Kita tahu, oh bertemu dengan tenda, ternyata rombongan ini ada pula tukang tunjuknya di depan. Alhamdulillah. Maka saya terarah ke sini. Biarpun banyak masjid, 600-700 masjid di kota Palembang ini, kutinggalkan gara-gara. Kutinggalkan gara-gara. Ada dari sudah manggil-manggil tadi di depan sana. Hai alas sholat. Dalam hati laju lah kau, laju. Aku nak hati. Jelas terarah saya. Nah, itulah nikmatnya kalau ada petunjuk. Siapa yang belok petunjuk itu insya Allah terarah hidupnya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, sampaikan dengan anak-anak di rumah ya, dan para pemirsa follower semuanya. Insya Allah kalau ikut dengan Quran ini, hidupnya akan terarah. Jelas kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah membuat kehidupan dijelaskan, ada dunia, ada akhirat. Makanya orang yang paham dengan Quran tidak hanya mencari dunia, tapi pasti mencari juga akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, enak hidup ini ada petunjuk atau tak ada petunjuk? Bapak kalau pada undangan hari Minggu, hari Ahad, hari Sabtu di Palembang ini, belum pernah datang ke tempat ini, ke tempat itu, jangan coba-coba datang dulu ya. Kalau tidak ada yang menunjuki. Yang kedua, kalau tidak ada gambarnya, tidak ada panduan, insya Allah orang balik undangan kamu baru datang. Itu bahasa kita itu dol, sesat. Dol, lu tahu dol? Dol itu sesat. Kalau kita bahasa Palembang dol, muriang dol. Ya, dol namanya. Makanya kalau ada skrup atau mur itu, kalau diputar-putar semakin menjauh, semakin hilang, semakin keluar dari lingkaran. Kenapa? Dol itu bahasa Arab al-loboko. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang hadir-hadir ini dan kita semua anak-anak kita insyaallah dimudahkan dan diarahkan oleh Allah hidupnya. Amin. Nah, yang kedua, dengan petunjuk itu, dengan pedoman itu, hikmah yang kedua yang kita rasakan adalah hidup itu akan mudah. Karena memang kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kepengen hamba-hambanya ini supaya hidupnya mudah. Ini puasanya. Apa kata Allah? Yang tidak bisa puasa karena sakit, silakan fi ayyamin akhir, pada hari yang lain. Faidatun fi ayyam al-akhir, hari yang lain. Tidak bisa lagi puasa karena sakitnya, sudah pakai fidyah. Mudah loh. Jadi kalau ada orang, woi, alangkah sahur dari orang Islam ini, memang udah mencari sahur. Bahasa Arabnya al-bala was sahur, mencari bala, mencari sahur. Iya kan? Tapi kalau kita yang sudah ngerti, oh ini apa yang sulit hidup ini, tidak bisa tegak sholat, duduk, tidak bisa duduk, mana pun. Oh iya, hati-hati, harus dewasa. Apa tidak balik kedua? Bahasa ini al-kemek. Bapak Ibu, Islam itu mudah. Maka Al-Quran dengan hidup dengan Quran, kalau hidup panduan Quran, hidup akan mudah. Ada orang sering bilang dengan saya, Ustaz doakan, Ustaz al-kasahau hidup Ustaz. Aku bilang aku yang sahur, mencari rezeki. Kata Rasulullah, siapa yang sholat duha rezekinya dimudahkan oleh Allah. Karena duha ini, kalau bahasa saya, sholat ekonomis. Ya, ini sarjana ekonomi.
Tapi sudah dua tidak pernah macolas kamu. Apalagi Ramadan sekarang. Apa salahnya kita 8 rakaat setiap hari? Apa gawe? Mau galak kita tinggal di Palembang di banyak gawe. Aku tahu banyak gawe. Nah, kita datang semalam ada gawe. Nah, kita datang terlambat ada gawe. Nah, balik lagi ada gawe. Ustaz. Kapan diikuti dari belakang tidur gawe diberi. Masya Allah. Ustaz, sulit niat aku dengan ini. Kadang-kadang sudah tapi tidak tercapai-capai Ustaz. Kata Rasulullah, bacalah surah Waqiah di malam hari. Apa sih susahnya? Baca ayat-ayat yang lain. Bahkan ada yang nanya saya, Ustaz, aku kepengen berangkat umroh Ustaz. Tapi aku sudah baca Waqiah, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Yasin, belum bisa-bisa juga berangkat. Mungkin kamu kurang yakin membacanya. Kau datang ke rumah bilang, bawa surat tanah. Bawa masuk. Yang penting kita sertifikat juga. Bapak Ibu, apa yang sulit? Ustaz, aku begini mau begini Ustaz. Itu ada yang sedang diuji oleh Allah. Jelas ada panduan-panduannya. Oh, yang kita bisa jalan keluar Ustaz sulit terus. Kata Rasulullah, banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Coba sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Logikanya Nabi Yunus di dalam perut ikan baik baca keluar. Apakah ada yang lebih sulit dari situ? Itulah yang sulit. Tidak, sudah kata-kata apa namanya itu, ketika kegelapan melihat kesulitan itu, sudah gelap di dalam laut, dalam banyu, gelap di malam hari, gelap di dalam perut ikan. Makanya kita doakanlah seperti kawan-kawan kita insya Allah yang mereka ahli khair, semoga dikeluarkan oleh Allah dari kesulitan. Amin. Dikeluarkan insya Allah dari laut, dalam laut. Amin. Nabi Yunus, kesulitan apa sulit kita? Utang. Masa nggak ada jalan keluar sih? Sehingga sekarang pertanyaannya, sampai di mana keseriusan kita berdoa kepada Allah? Sudahkah syarat-syaratnya kita kasih? Ibadah kita bagaimana? Kan kita dibanyak minta, kadang-kadang belum benar-benar buat. Minta dengan Allah, maka ilmunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat dari mana? Ya Allah, hanya kepadamu saya minta, menyembah, dan kepadamu saya minta pertolongan. Coba menyembah dulu. Sudah sampai mana amal-amal kita? Sudah sampai mana kedekatan kita kepada Allah? Sudah berapa kita baca ayat-ayat Allah? Maka lihat itu, sesungguhnya orang sebenarnya ikut panduan itu, hidupnya akan jadi mudah. Amin ya Rabbal alamin. Semoga kita ini semuanya dimudahkan oleh Allah insya Allah urusan kita. Amin. Jangan lupa setiap berbuka puasa berdoalah kepada Allah. Apa yang menjadi hajat dan keinginan, minta dengan Allah. Ya, karena doa la yuraddu. Doa shaim indal iftar la yuraddu. Doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka itu tidak ditolak oleh Allah. Berarti pasti diterima. Tinggal cepat lambatnya baik nanti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah. Yang ketiga, orang yang insya Allah ikut panduan ini, ikut Al-Quran, maka dijamin hidupnya mudah-mudahan akan sukses. Amin. Amin. Apa sukses itu Ustaz? Sukses yang sebenarnya kata Allah adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar
binatang lele. Tapi sayangnya bapaknya meninggal tak melok salat mayit, ngaku tak baca salat jenazah. Majola ini jolas masih datang kalau Abdul. Bapak Ibu, waduh hebat si bulan itu anaknya, masya Allah, kaya sekarang, gajinya sampai 30 hari sebulan. Wih, banyak pendapatan di, masya Allah, sekarang kemana-mana berjalan-jalan, dia kemana-mana luar negeri. Tapi sayang, ngaji belum baca, tidak hebat. Oh, siapa sekarang kepala anu? Sudahlah, kalau masalah kepala kan kita punya kepala masing-masing. Sekarang baru 2 toko bapak itu, hebat nih. Iya, kita kan boleh paling tidak, ya toko buku lah. Boleh seperti itu, tapi dengan syarat dia nanti ada jaminannya, ada usahanya dan hakikatnya. Kalau dia di akhirat nanti insya Allah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah yang sukses yang hakiki. Jelaskan ukurannya kan? Makanya lemah kalau bersama dengan Quran itu kan ada ukuran. Siapa yang kaya, siapa yang sukses, siapa yang muda, siapa yang selamat, jelas dalam Quran itu. Kalau cuma di hidup kita sekarang, waduh sangat heboh, rumahnya besar, kebun karet, semata mata memandang, kadang-kadang terpandang lagi oleh mata, nggak pernah sakit ya. Wajibnya mobilnya bos, cak baru dilihatnya langsung kencang nih. Sekarang saya tanya, berapa tahun cuma itu? Anggaplah 75 tahun. Apa yang bukan hebat? Setelah itu dia terjepit dalam kubur, di akhirat masuk neraka. Namun alhamdulillah tidak hebat. Aku alhamdulillah baru-baru balik bertemu dengan kawan saya yang sangat kuanggap hebat lah sebelumnya, di daerah itu. Ternyata mati. Itulah yang ngelatkan bayi sarung, dorong-dorongan imamnya, kaulah akhirnya surat kaulah walau dolin kaulah. Apa yang hebat? Tapi kalau hartanya banyak, kebun ininya hebat, buat bakar kebun binatang begitu, binatang di kebun sudah mati. Paling-paling binatang-binatang itu yang akan meninju kau dalam kuburan itu. Hati-hati dong. Kita ini sekarang semua sedang berada di atas tanah, sumber kita semua dari tanah, sedang berada di atas tanah, sedang kita mengelola tanah. Ada pula saudara kita jadi ular tanah, tukang ulur sendiri. Habis itu masuk ke dalam tanah, terakhir kita mati akan dimakan oleh cacing tanah. Hati-hati yang galak-galak mancing pakai cacing tanah. Aku tak tanggung jawab, aku nama-nama doang kaget kita dewe yang dalam kubur itu giginya gitu. Kau yang motong-motong aku. Nah, Bapak Ibu yang serta tidak dirahmati oleh Allah, mari kita buat ukuran-ukuran ini, takaran-takaran ini, ya, paling tidak panduan ini, insya Allah. Iya, kalau nak kepengen anakku sukses, berarti dia harus menuju kepada keselamatan dari neraka, tapi masuk ke dalam surga. Ya. Kalau saya kepengen sukses, berarti di dunia harus juga sukses, di akhirat juga harus sukses. Karena umur tak panjang, anggaplah 75. Sampai ada aturan sekarang kan dari pemerintah, yang di atas berapa tahun yang harus disuntik OPD 60. Ada dalilnya mungkin 60 kena COVID. Tanggal 6 sampai tanggal 17 tak boleh balik, ya, karena COVID sudah selesai hidup. Allah a'lam bishawab. Aku tak tahu, aku bukan orang kesehatan. Yang jelas begitu aturan. Nah, Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bincang-bincang ini ada manfaatnya, ya. Insyaallah kita ingin kepengen hidup bersama Quran sehingga Quran ini jadi pedoman dalam hidup kita. Amin. Dan bantuan dalam hidup kita.
iman dengan Quran. Jangan ragu-ragu lah Bapak dengan Quran. Ya, ada Quran, ada udah sih sebelum ditutup. Bapak Ibu, apalagi yang membuat kita ragu dengan Quran? Dia adalah kalamullah, kalamullah. Dia adalah kalamullah. Ya, kita kalam pembicaraan orang saja kita. Mohon maaf ya, biasanya semakin tinggi yang mengumumkan, semakin tinggi kepercayaan kita, benar nggak? Yang mengumumkan RT lain dengan kalau RW yang disampaikan lurah pulau, tambah percaya kita, benar nggak? Tambah lagi Pak Camat, ditambah lagi nanti ke atas. Nggak tahu aku sampai ke atas ada urusan kamu lah pokoknya masalah itu kan. Tapi yang jelas ingin saya sampaikan, ya, kalau kamu di pesantren yang mengumumkan itu guru biasa, pengurus, terus ada pengumuman langsung tanda tangan mudir Solihin Hasibuan. Bapak Ibu yang belum tahu pesantren kita ada dua, Siap Yapi dengan di belakang Putih Kayu, ya. Izzat namanya, semuanya gratis sampai masuk gerbang. Nah, alhamdulillah sekarang sudah cukup pendaftar. Alhamdulillah kuotanya sudah cukup. Alhamdulillah sudah pendaftaran online dan ada yang juga datang ke sana. Artinya ini saya katakan, semakin tinggi yang mengumumkan, semakin percaya kita. Bagaimana ini yang mengumumkan Allah? Bapak, ini kalamullah, masalah. Ketika Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Kemudian katakan Allah Subhanahu wa taala, begitu iklan-iklannya di sini, informasi dalam Al-Qur'an ini, masa masih ragu-ragu? Ya. Sampai dikatakan oleh Allah, aku yang memberikan rezeki atau kan dia? Masa sampai diyakinkan oleh Allah, jangan ragu hambaku. Masa kau tak percaya dengan aku, kata Allah, langit baik gua. Ini cara saya supaya dia bisa semangat banyak suatu itu. Karena saya banyak mendapatkan, masih banyak yang belum bisa baca Quran itu, sedih aku melihatnya. Anaki atau kata Rasulullah, yang ngaji begitu dapat dua pahala. Pahala membacanya, pahala capek gitu. Allazi amahum. Lumayan. Falama. Oh cepat itu. Falama. Apa? Kok yang penting ada usaha. Aku juga baik tidak dulu baca zal, tak baca pula zalikal kata guru saya, dalika zalik, tidak tahu kok sekarang ini dari ustaz sekarang. Tapi tidak masalah, apalagi mungkin kawan-kawan di Palembang rohnya kan ada roh kan, dapat bahan. Kawan-kawan kita di Jepang lebih salah dari kita, mengucapkan la ilaha illallah sedang azan di samping tenda kami. La ilaha illallah. Orang Jepang. Kalau kita kan masih lentur lah, lidah kita lemah, baca galau gitu. Mungkin apalagi dari Palembang kan dengan cukunya itu. Cukup Palembang dan terlalu melawat. Coba berangkat ke Bali, maksudnya jangan pempek kapal selam yang dimakan. Renang dan Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati Allah, setelah yakin yang kedua kita harus belajar membacanya, ya. Bapak-bapak yang aman untuk mengingatkan dan sayangnya dari Bapak Ibu, sayang swear aku ya Allah, karena di dunia ini kan cuma singkat Bapak, ya. Mana kalau anak-anak kita tak baca Quran, kita baca. Kami ditanya oleh Allah nanti, Rasul akan melaporkan kita semua. Inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ini hamba dulu yang bermain-main dengan Quran, ayat-ayat. Ibnu Taimiyah bilang, siapa mereka yang mempermainkan Quran itu? Pertama tak baca membaca, yang kedua baca membaca tapi tak paham isinya.
sedihnya nak kapan ngomong main ini. Sedih. Itu kalau ada ayam, tulisan ayam itu dilarang buang kotoran di tempat ini. Umpamanya ada ayam, dibuat tulisan bagus. Ayam itu bertengger di atas tulisan itu. Karena dia baca membacanya. Dia belum pernah ikut kuliah subuh. Itulah umat kita sekarang bahwa ini halal, ini haram, dilantaknya kalau karena dia tidak membacanya tapi tidak paham artinya. Maka kemudian kalau ada orang ngaji pun kita lihat inilah Ramadan dulu yang pernah menjanjikan buat kalian. Dan kata mereka itu, Tayyib. Sampai saya ceritakan kemarin di sini yang baca berjanji itu asal lama di Tayyib ini. Sudah bilang yang penting lagunya baik. Makanya mudah-mudahan ya Allah anak-anak kita baca doa belajar bahasa Arab. Amin. Tapi sekarang belajar bahasa Arab dianggap orang kuno-kuno. Ya. Anak-anak kita tidak tertarik. Ya Allah, maka saya bilang anak-anak pesantren kami itu, apalagi yang kau takuti anakku masalah hidup. Kalau kau bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa. Ya, kau baca Quran bisa, kau azan. Ditambah pula kalau kau bisa ceramah di campur, jangan campurnya itu bilang baca. Apa yang ditakutkan? Azan kan bisa hidup, ya kan? Apalagi tambah bisa jadi khotib. Apa yang ditakutkan? Makanya Bapak Ibu janganlah gengsi-gengsian. Anak itu harus belajar agama. Kalau memang sayangnya dengan budak-budak, wallahi, kalau anak bapak bilang, aku sayang dengan anakku, aku sayang dengan anak-anakku, tapi tidak diurusinya agamanya, pembohong. Sama dengan kemarin ada orang nanya saya, Ustaz, boleh tidak suami mencium istri di siang hari Ramadan ini? Saya bilang boleh, saya sedang mencium. Tapi kalau suami ngomong I love you dengan bininya boleh tidak? Itu aku bilang tidak boleh, karena bohong. Itu cuma kata-kata acara. Mengapa yang bercanda? Tapi dia agak serius juga. Sudahlah, kita baiknya, sampai tak kalah mendengarkan HP pun mematikan kalau di kantor. Sudahlah, HP kau yang tadi terima. Subhanallah, terima kasih yang waras-waras itu. Ya Allah, kalau aku sayangnya dengan anakku, sayangnya dengan bini aku, sayangnya dengan bapakku. Kalau cuma kau sayang, kau kasih makan baik, tapi tidak kau urusi agamanya, mohon maaf. Sekali lagi, boleh jadi masih kurang, masih masalah. Jelas tadi kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Karena kita mengurusi anak kita itu bukan hanya sekedar dibesarkan. Anak itu bukan hanya sekedar dibesarkan Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar membesarkan saja, lebih hebat ayam kampung. Indungnya itu 12 hidup ini murid anak-anak. Dan budak bukan. Aku masalah kata-kata budak ini yang paling penting melekat dengan aku dari dulu aku masuk seperti ini. Terlain. Budak Medan itu lucu ceramahnya. Masa aku dibilang budak? Sampai sekarang ketawa-tawa kalimat itu. Budak. Orang lah berdeka masih bilang budak. Aku tak ngerti waktu itu. Budak Medan itu hanya ceramah lucu. Budak Medan. Gara-gara kata-kata budak itulah kecoh makan klepon
saya ulangi lagi ya, kalau baca insya Allah kita urusi. Kalau sekedar cuma membesarkan anak, apa bedanya dengan makhluk yang lain? Sapi saya bisa besar anaknya ya, ayam sekali beranak netas 12, hidup semua 12 sampai dikawinkan. Kawin dewe ya kita bicara, bahkan ibunya kita dan kata aku kan. Kalau cuma sekedar membesarkan ya, cuma sekedar menggawekan itu makhluk yang lain, kata Imam Al-Ghazali, menggawekan juga anak-anak. Tapi kita ada target kita, menjadikan budaya itu selamat dunia selamat akhir. Itulah Bapak Ibu, saya kira ini saja. Mudah-mudahan insyaallah dengan pertemuan ini Allah membuka hati-hati kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat kepada Al-Quran. Amin. Lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sekali lagi tempat yang sejuk ya, mudah-mudahan sejuk pula hati-hati kita semua. Saya yakin semua yang hadir ini ikhlas, hatinya tenang. Yang tak tenang di sini cuma dua, yang datang tak ikhlas, yang kedua banyak utang belum terbayar. Kita aminkan dulu, ya Allah yang punya utang dan masalah Engkau hilangkan dari kami ya. Ini yang paling banyak sih. Amin. Mungkin utangnya sudah. Yang punya masalah insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami Kau sembuhkan ya Allah. Jika ada yang sakit di antara keluarga dan teman-teman kami, sahabat kami, jamaah kami, sembuhkan ya Allah. Kau pelihara akidah kami ya Allah. Kau pelihara pula ibadah kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pincirkan hati-hati kami setelah petunjuk Kau berikan dengan kami ya Allah. Istiqomahkan kami untuk bersama dengan agama-Mu ya Allah, untuk hidup bersama nilai-nilai Quran-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlika wa khassatik. Jadikan kami dan anak-anak keturunan kami ya Allah menjadi khassah ya Allah, menjadi keluarga-Mu ya Allah yang bersama dengan ayat-ayat-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barna ya Allah bi barakati Ramadan. Pelihara diri kami dan keluarga kami semua ya dengan keberkahan Ramadan. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami dengan keberkahan Ramadan. Ya Allah,